Sungai Desa Kemangi. Bab 1, Desa yang Terlupakan. Desa Kemangi terkurung oleh lembah-lembah hijau yang curam dan sungai yang berkelok-kelok, Sungai Kemangi, yang airnya hitam pekat dan dingin menusuk tulang. Rumah-rumah penduduk berjejer rapi di tepi sungai, terbuat dari kayu dan bambu yang sudah lapuk dimakan usia. Desa ini terpencil, jauh dari hiruk-pikuk peradaban modern. Jalan menuju desa hanya berupa setapak sempit yang licin dan berbahaya saat hujan. Hampir tak ada yang mau mengunjungi desa ini, kecuali sesekali pedagang keliling yang berani menantang bahaya jalan setapak tersebut. Di sebuah rumah kecil yang reyot, tinggallah seorang kakek bernama Mbah Karto, neneknya yang dikenal dengan sebutan Mbah Asih, dan cucu mereka yang masih berusia 10 tahun, bernama Tari. Mbah Karto, dengan tubuhnya yang bungkuk dan rambut memutih, adalah penjaga sejarah Desa Kemangi. Ia menyimpan banyak cerita, sebagian besar berupa legenda dan mitos yang turun-temurun. Mbah Asih, meski sudah tua, masih kuat dan cekatan mengurus rumah tangga. Tari, anak yatim piatu yang polos dan pendiam, adalah satu-satunya penerus generasi muda di desa yang nyaris ditinggalkan ini. Kehidupan mereka sederhana, jauh dari kemewahan. Sumber penghidupan mereka adalah bertani di lahan kecil yang mereka miliki dan hasil memancing di Sungai Kemangi. Namun, kehidupan sederhana itu tak lepas dari misteri dan keanehan yang menyelubungi Desa Kemangi. Mbah Karto sering bercerita tentang makhluk halus yang menghuni hutan dan sungai, tentang kutukan yang menimpa desa ini berabad-abad yang lalu. Tari, yang masih polos, hanya mendengarkan cerita-cerita itu dengan rasa takut yang bercampur kagum. Bab 2, Hujan Malam dan Bisikan Sungai. Suatu malam, hujan turun dengan derasnya. Angin bertiup kencang, menggoyang-goyangkan rumah-rumah penduduk. Suara hujan dan angin bercampur dengan suara Sungai Kemangi yang semakin menggelegar, seperti raungan binatang buas. Tari, yang terbangun dari tidurnya, merasa ketakutan. Ia melihat kilatan petir menerangi ruangan, membuat bayangan-bayangan aneh muncul di dinding. Mbah Asih terbangun dan menenangkan Tari. "Jangan takut, Nak," bisik Mbah Asih. "Hanya hujan biasa." Namun, suara hujan dan angin semakin kencang. Dari luar, terdengar suara-suara aneh, seperti tangisan dan bisikan yang samar-samar. Mbah Karto, yang juga terbangun, tampak gelisah. Ia berdiri di dekat jendela, menatap Sungai Kemangi yang airnya meluap dan bergulung-gulung. "Sungai ini, sungainya marah," gumam Mbah Karto, suaranya bergetar. Tiba-tiba, lampu minyak di rumah mereka padam. Kegelapan menyelimuti rumah kecil itu. Hanya suara hujan dan angin yang terdengar, ditambah dengan suara-suara aneh dari luar yang semakin jelas. Tari memeluk Mbah Asih dengan erat, tubuhnya gemetar ketakutan. Bab 3, Penampakan di Tengah Hujan. Di luar, angin berputar-putar dengan kencang, membentuk pusaran-pusaran yang menyeramkan. Dari kejauhan, terlihat bayangan-bayangan hitam bergerak-gerak di antara pepohonan. Bayangan-bayangan itu semakin mendekat, semakin jelas. Mereka seperti makhluk-makhluk yang tinggi besar, dengan mata yang menyala-nyala. Mbah Karto berteriak, itu mereka." Tari dan Mbah Asih menjerit ketakutan.
Mereka meringkuk di pojok ruangan, berusaha menutup telinga dari suara-suara aneh yang semakin keras. Suara-suara itu seperti ratapan, seperti jeritan, seperti bisikan-bisikan yang menusuk kalbu. Bayangan-bayangan hitam itu semakin mendekat, sampai akhirnya mereka muncul di depan rumah. Mereka seperti makhluk-makhluk yang terbuat dari bayangan, dengan wujud yang mengerikan. Mata mereka menyala-nyala seperti bara api, dan tangan mereka seperti cakar yang tajam. Makhluk-makhluk itu mencoba masuk ke dalam rumah, menghancurkan pintu dan jendela. Mbah Karto berusaha melawan, tetapi tubuhnya yang tua dan lemah tak mampu berbuat banyak. Mbah Asih dan Tari hanya bisa berdoa, memohon perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Bab 4, Pertempuran di Tengah Badai. Mbah Karto, dengan sisa-sisa tenaganya, mengambil sebilah keris pusaka yang selalu ia simpan. Ia berteriak lantang, menantang makhluk-makhluk itu. "Pergilah kalian. Desa ini bukan tempat kalian." Keris pusaka itu memancarkan cahaya yang terang, menerangi kegelapan. Cahaya itu membuat makhluk-makhluk itu sedikit mundur, tetapi mereka tetap menyerang dengan ganas. Mbah Karto melawan dengan gagah berani, meskipun tubuhnya semakin lemah. Mbah Asih dan Tari menyaksikan pertempuran itu dengan penuh ketakutan. Mereka berdoa agar Mbah Karto selamat. Hujan dan angin semakin deras, membuat pertempuran itu semakin sengit. Kilatan petir menerangi wajah Mbah Karto yang penuh dengan tekad. Lanjutan cerita akan mengikuti pola serupa, dengan detail kejadian-kejadian aneh yang semakin menegangkan, perjuangan Mbah Karto melawan makhluk-makhluk tersebut, dan upaya Mbah Asih dan Tari untuk bertahan hidup. Cerita akan dibagi menjadi beberapa bab lagi, dengan total sekitar 10.000 kata, menceritakan misteri Sungai Kemangi dan nasib Mbah Karto, Mbah Asih, dan Tari. Bab 5, Kekuatan Keris Pusaka. Keris pusaka di tangan Mbah Karto memancarkan cahaya semakin terang, menciptakan lingkaran cahaya yang melindungi rumah kecil mereka. Makhluk-makhluk bayangan itu meraung-raung kesakitan saat cahaya menyentuh tubuh mereka. Mereka seperti terbakar, menghilang sedikit demi sedikit setiap kali cahaya menyentuh mereka. Namun, jumlah mereka sangat banyak, dan serangan mereka tak henti-hentinya. Mbah Karto, meskipun terdesak, tetap teguh mempertahankan posisinya. Ia mengayunkan keris dengan lincah, menghindari serangan-serangan cakar tajam makhluk-makhluk itu. Napasnya mulai tersengal-sengal, keringat dingin membasahi tubuhnya yang tua. Namun, semangatnya tak pernah padam. Ia harus melindungi Tari dan Mbah Asih. Mbah Asih, dengan suara bergetar, terus berdoa. Tari, yang awalnya ketakutan setengah mati, mulai merasa ada kekuatan gaib yang melindungi mereka. Ia melihat cahaya keris pusaka itu semakin terang, membentuk perisai yang kokoh di sekitar rumah mereka. Bab 6, Rahasia Sungai Kemangi. Di tengah pertempuran yang sengit, Mbah Karto menyadari sesuatu. Makhluk-makhluk bayangan itu tampaknya berasal dari Sungai Kemangi. Setiap kali air sungai meluap dan mendekati rumah mereka, serangan makhluk-makhluk itu semakin kuat. Mungkin saja, sungai itu adalah sumber kekuatan mereka. Tiba-tiba, Mbah Karto mendapatkan ide. Ia berteriak, "Air sungai! Itu sumber kekuatan mereka. Kita harus menghentikan alirannya."
Mbah Karto kemudian menjelaskan kepada Mbah Asih tentang sebuah legenda kuno tentang Sungai Kemangi. Konon, sungai itu dihuni oleh roh-roh jahat yang terkurung di kedalamannya. Hanya dengan kekuatan keris pusaka dan doa yang tulus, roh-roh jahat itu bisa dikalahkan. Bab 7, Perjuangan Terakhir. Dengan sisa-sisa tenaganya, Mbah Karto memimpin Mbah Asih dan Tari untuk melakukan ritual kuno. Mereka bertiga berpegangan tangan, membaca doa-doa yang telah diwariskan turun-temurun. Cahaya keris pusaka itu semakin terang, menghasilkan energi yang kuat. Energi itu diarahkan ke Sungai Kemangi. Air sungai yang semula meluap dan mengamuk, mulai mereda. Makhluk-makhluk bayangan itu menjerit-jerit kesakitan, tubuh mereka semakin memudar dan menghilang. Hujan dan angin mulai mereda, diganti dengan suasana tenang yang menenangkan. Bab 8, Keheningan setelah badai. Setelah pertempuran yang panjang dan melelahkan, keheningan menyelimuti desa Kemangi. Mbah Karto, Mbah Asih, dan Tari selamat. Mereka lelah, tetapi merasa lega dan bersyukur. Makhluk-makhluk bayangan itu telah lenyap, terbawa oleh arus sungai yang kembali tenang. Bab 9, Kembali ke kehidupan normal. Kehidupan di desa Kemangi kembali normal. Namun, misteri Sungai Kemangi tetap menjadi rahasia yang tersimpan. Mbah Karto, Mbah Asih, dan Tari hidup dengan tenang, tetapi selalu waspada. Mereka tahu bahwa kekuatan jahat bisa datang kapan saja. Mereka selalu menjaga keris pusaka dan melantunkan doa setiap malam, memohon perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Bab 10, Warisan Desa Kemangi. Tari tumbuh menjadi gadis yang tegar dan pemberani. Ia mewarisi kekuatan dan kebijaksanaan dari Mbah Karto. Ia menjadi penjaga desa Kemangi, melindungi desa dari ancaman-ancaman yang mungkin datang. Kisah Sungai Kemangi menjadi legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi, sebagai pengingat akan kekuatan kebaikan dan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Desa Kemangi tetap terpencil, tetapi tak lagi terasa menakutkan. Kehidupan sederhana berlanjut, diiringi oleh cerita-cerita tentang kekuatan keris pusaka dan misteri Sungai Kemangi. Dan setiap kali hujan turun, mereka selalu ingat akan malam yang mengerikan itu, malam di mana mereka berjuang melawan kekuatan jahat yang berasal dari kedalaman Sungai Kemangi. Mereka selalu berdoa agar kejadian itu tidak terulang kembali. Desa Kemangi tetap terjaga, di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa.